Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang cerita dari rutan itu semakin menyebar luas meski hanya semalam. Namun tidak semua warga mempercayai kisah itu. Sebagian menganggap bahwa cerita yang beredar hanyalah bualan saja. Mereka yakin bahwa apa yang menimpa Bagir memang sudah menjadi suratan takdirnya. Memang itulah akhir hayat si tukang kayu yang harus meninggal dunia dengan cara terjatuh saat melakukan pembongkaran rumah. Di sisi lain, Markise menjadi sangat khawatir saat cerita tersebut sampai ke telinganya. Dia takut jika ucapan nenek dan ibunya menjadi kenyataan. Bahwa tidak hanya keluarganya saja yang mengalami celaka, namun berdampak pada warga sekitar. Lain hal dengan Hartoyo yang menganggap cerita tersebut hanyalah mengada-ada. Dia pun tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi keputusannya. Dia tetap akan merobohkan semua tiang dan membangun rumah untuk anak-anaknya di tanah seluas hampir 1 hektar itu. Sementara itu, Pras yang divonis tetanus telah mendapat perawatan pertama dari pihak puskesmas. Namun kondisinya yang demam tinggi mengharuskan rawat inap di rumah sakit. Dan saat tiba di ruangan, bocah berkulit putih bersih itu kondisinya mendadak membaik. Tidak nampak kesakitan seperti keadaan semula. Dan malam itu juga, pihak keluarga segera membawanya pulang. Sekitar pukul 11 malam, tibalah mereka di rumah. Keadaan perkampungan tampak sepi. Begitupun dengan rumah Bagir yang dilewati. Tidak ada warga yang ngobrol seusai acara Yasin Tahlil. Saat turun dari mobil, Pras langsung menuju kamarnya. Pras, ngombe obat dhisik yo, Nang. Ucap Bu Herlin yang sudah menyiapkan beberapa racikan obat. Pras menuruti ucapan ibunya. Dia pun langsung meminum obat dan segera berbaring di ranjang empuknya. Anggota keluarga lain sudah beristirahat di kamar masing-masing. Ibunda Pras yang baru saja selesai menunaikan sholat Isya segera menyusul putranya. Malam ini dia akan menemani tidur anaknya. Pras, ono apa to, Nang? Ucap sang ibu ketika melihat Pras membuka tirai jendela. Anak itu menengok keluar seakan sedang menyaksikan sesuatu di sana. Dengan lugu Pras menjawab bahwa saat dia tidur tadi mendengar suara derap langkah pasukan perang. Karena suaranya terdengar terus-menerus, membuatnya sangat sulit memejamkan mata. Dan dia pun terbangun lalu bangkit mendekat jendela saat mendengar jendela tersebut diketuk beberapa kali. Segera Pras melihat keluar kamar, tapi tidak ada apapun di jalan samping rumah. Justru yang dilihat adalah gendoso yang melayang. Gendoso atau keranda itu ditandu oleh 4 orang wanita berbaju jari. Rambut kesemuanya terurai menutupi wajah mereka. Mendengar cerita Pras, Bu Herlin langsung ikut menengok keluar, memastikan bahwa ucapan Pras tidaklah mengada-ada. Namun yang terlihat hanyalah remang malam, sepi, tidak ada apapun di luar kamar. Pras yang tidak mau dianggap berbohong, meyakinkan ibunya bahwa ucapannya memanglah benar. Dia melihat dengan jelas menampakkan keranda tersebut. Dan sebelum keranda itu lenyap bersama datangnya angin kencang, Pras mendengar sang penandu keranda berucap keras. Pras merasa suara tersebut masih terngiang di gendang telinganya. Wes to, Pras, ndang turu wo. Ucap Bu Herlin dengan nada agak cemas. Hatinya merasa tidak tenang.
ada sesuatu yang mengganjal dan membuatnya khawatir. Setelah menarik selimut, sang ibu mengelus rambut putranya dengan penuh kasih sayang. Dia masih membayangkan keanehan yang dialami sang buah hati. Sebelum memejamkan mata, Bu Herlin memandangi wajah Pras sambil berdoa dengan khusyuk. Berharap tidak terjadi apapun pada keluarganya, terutama pada Pras yang sedang sakit. Sekitar 1 jam, Bu Herlin kembali terjaga dari tidur saat Pras terdengar mengeram. Saat sadar sepenuhnya, Bu Herlin langsung berteriak sekuat tenaga. Dia melihat dari jendela kamar yang telah terbuka, sosok perempuan dengan memakai jarik dan rambut terurai mengangkat tubuh Pras. Lalu dimasukkannya ke dalam keranda yang terbuka. Saat selesai, keranda itu pun melayang beserta para penandunya. Sementara sosok yang mengangkat tubuh Pras berada di depan keranda terbang tersebut, seolah memberitahu jalan untuk berlalu. "Ono apa to, Lin?" tanya Hartoyo yang datang lebih dulu. Beberapa saat kemudian, Aidil dan Bu Bari menyusul masuk ke kamar. Ketika melihat Herlin dalam kondisi shock, semua langsung mendekat dan menanyakan apa yang telah terjadi. Herlin hanya terdiam sambil menunjuk Pras. Bocah yang tadi sempat menggeram, kali ini terlihat lelap dalam selimutnya. Dan malam itu menjadi kesedihan teramat sangat bagi keluarga Hartoyo. Bocah itu terbujur kaku tak bernyawa. Pras telah tiada. Tangisan pun pecah di malam yang mencekam bagi Herlin. Keranda terbang menjadi sebuah ancaman bagi seluruh warga kampung, termasuk juga kampung-kampung di sekitar. Para korban berjatuhan tanpa sebab pasti. Hampir di setiap hari selalu ada nyawa yang melayang, bahkan terkadang lebih dari 1 orang. Hal itu tentu membuat suasana kampung menjadi sunyi dan mencekam setiap malam tiba. Semua warga memilih berdiam diri di rumah sambil bersikir. Tapi tetap saja, keranda misterius itu memilih korbannya untuk disinggahi. Dan yang lebih mengerikan adalah apa yang menimpa keluarga Hartoyo. Satu persatu anggota keluarganya ditemui wujud keranda tersebut dan meninggal dunia di pagi harinya. Meski ia mencari tameng dukun tersakti, namun tetap saja tidak mampu menangkal petaka yang datang. Ia harus kehilangan istri, 3 anak dan 4 cucunya. Kini yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan Enggar, anak bungsunya. Di saat kejadian demi kejadian itu menimpa, Hartoyo mulai memikirkan apa yang pernah diucapkan Markise. Dia pun mulai berpikir kalau rumah joglo warisan yang telah dibongkar adalah biang dari semua. Bersama Enggar, di siang yang terik ia melangkah perlahan menuju rumah sang kakak. Sejenak ia berhenti di depan rumah yang masih berdiri 4 tiang utama. Hanya terlihat agak condong sedikit karena telah bergeser. Meskipun sudah dipasang tiang bantuan di setiap sisinya, namun masih terlihat jelas agak condong ke samping. Sengaja Subari tidak melanjutkan proyek rumah tersebut, karena selain musibah yang datang beruntun, ia juga mulai ragu. Dia yakin akan kebenaran di balik nasihat sang kakak. Begitu sampai di rumah Markise, Subari yang sudah tidak sabar untuk menumpahkan segala unek-uneknya langsung menuju kamar sang kakak. Dia duduk di samping Markise yang terbaring lemah, lalu mulai bertutur dengan panjang lebar. Yang di akhir ucapannya, dia yang merasa bersalah karena tidak menuruti ucapan kakaknya, menumpahkan air mata meminta maaf. "Wes Bari, wes. Kabeh kuwi wis diatur karo sing gawe urip," ucap Markise ikut terlarut dalam kesedihan. Memang, Markise tidak melayat saat keluarga adiknya meninggal satu persatu. Hal itu dikarenakan dia mendadak sakit setelah kematian Pras. Mendadak tubuhnya menjadi lemah tidak berdaya tanpa sebab. Berjalan beberapa langkah saja, rasanya sudah capek dan ingin ambruk. Sehingga dia memutuskan tidak pergi kemana-mana dan memilih beristirahat sampai sembuh. Dan anehnya, hal itu juga menimpa Subari. Sepasang suami istri itu hanya terbaring saja di tempat tidur. Meskipun begitu, batin Markise sangat tersiksa. Dia merasakan apa yang menimpa warga adalah kesalahan yang diperbuat oleh para pendahulunya. "Kebeneran kowe teko mrene to ya. Janjane Doni ameh tak kongkon ngandani kowe supaya nemoni aku.
ucap Markise begitu Hartoyo memeluknya. Setelah mengusap air mata dengan jari yang menjadi selimut, Markise mulai menceritakan alasannya hendak menemui Bari. Selama 2 malam ini, dia bermimpi bertemu dengan mendiang neneknya. Yang di dalam mimpi itu, dia disuruh datang ke sebuah perkampungan di wilayah Purwodadi. Di perkampungan tersebut, ada seorang lelaki yang sepantaran dengan neneknya. Dan sosok itulah yang menjadi kunci dari berhentinya musibah di desa. Saelingku, Mbah Putri menehi ngerti yen jenenge Prayitno, ucap Markise. Hartoyo menarik nafas panjang. Siang itu juga dia akan melaksanakan ucapan kakaknya. Akan mencari sosok tersebut yang pasti usianya sudah renta. Hartoyo minta petunjuk dari sang kakak tentang ciri-ciri perkampungan yang dimaksud. Namun Markise tidak melihat dan tidak ada petunjuk tentang perkampungan di dalam mimpinya. Aku yakin, Toyo, mesti ono sing nuntun kowe supaya ketemu karo Simbah Prayitno, ucap Markise meyakinkan adiknya. Hartoyo yang merasa bersalah atas kejadian di kampung membuat dirinya harus bertanggung jawab atas semua. Dan itulah yang mesti dilakukan. Harus menemukan Simbah Prayitno sesuai mimpi kakaknya. Entah benar atau tidak, tapi setidaknya dia telah berusaha untuk tujuan yang terbaik. Hartoyo menyuruh agar Enggar di rumah saja ikut menjaga Markise. Memang, selama ini selain tinggal dengan suaminya, Markise juga ditemani Doni, cucu dari anak sulungnya, yang sedari kecil memang diasuhnya. Sedangkan 2 anaknya, yakni orang tua Doni dan si bungsu tinggal di desa sebelah. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga jarang menjenguk ibu mereka. Saat takjiah pada keluarga Hartoyo, mereka juga hanya sebentar singgah. Cukup menengok sang ibu, beberapa menit saja langsung pulang. Doni sendiri tidak habis pikir dengan kelakuan orang tua maupun pamannya. Mereka beralasan takut jika berlama-lama, karena kampung sedang dilanda pagebluk. Ojo ngasih kue balik ning omah yen aku urung teko, pesan Hartoyo pada Enggar, dilanjutkan dengan berpamitan. Hanya dengan berbekal uang saku, dia pun bersiap berangkat menuju daerah Purwodadi. Perjalanan selama hampir 6 jam akan dilakoni penuh tekad yang kuat. Sepuluh hari sudah, Hartoyo meninggalkan kampung halaman. Selama itu pula teror keranda terbang terus berlanjut. Kematian pun silih berganti dari kampung demi kampung. Pagi, siang, bahkan tengah malam sekalipun, suara pengeras dari masjid mengumandangkan warga yang telah meninggal dunia. Meski sudah melakukan berbagai upaya, termasuk acara tolak balik di setiap persimpangan jalan kampung, namun belum juga membuahkan hasil. Anehnya, warga yang mengungsi ke kerabat mereka di daerah lain juga ada yang terdampak. Sehingga mereka memilih pasrah dan tetap bertahan di kampung. Dan meski menganggap bahwa Hartoyo adalah biang dari semua musibah, namun mereka tidak mau menghakimi. Karena pada kenyataannya, keluarga Hartoyo juga ikut terdampak sebagai korban. Justru kecurigaan warga beralih pada Markise sebagai satu-satunya saudara Hartoyo. Mereka merasa bahwa Markise telah menumbalkan keluarga adiknya, termasuk para warga. Karena pada kenyataannya, tidak satupun keluarga Markise yang menjadi korban keranda. Warga berprasangka bahwa penyakit yang diderita oleh Markise dan suami adalah bualan saja untuk menutupi kedok mereka. Pada akhirnya prasangka buruk itu berubah menjadi sebuah keburukan pula. Dengan mudah setan menghasut, sehingga warga beramai-ramai akan menghakimi Markise. Sementara itu di lain tempat, Hartoyo telah beristirahat di bebatuan rindang, pinggiran sungai. Pikirannya kalut. Dia mulai putus asa dengan apa yang menjadi tujuannya. Dia tidak tahu lagi harus kemana mencari Simbah Prayitno. Dia pun mulai berpikir bahwa mimpi Markise mungkin hanya bunga tidur saja. Karena jika benar, pasti akan menemukan sosok itu dengan mudah. Le, minggir dhisik, aku tak sholat.
ucap lelaki tua yang membuat Hartoyo terkesiap. Hartoyo beranjak agak menjauh. Matanya masih fokus menyaksikan setiap gerakan lelaki renta tersebut. Beberapa saat kemudian benaknya mulai merasa aneh. Dia sadar saat pandangannya terfokus pada pakaian pria renta tersebut. Karena sungai itu cukup jauh dari desa, maka para petanilah yang menggunakan untuk beribadah. Tapi melihat cara berpakaian, jelas kalau pria renta itu bukanlah seorang petani. Ditambah lagi dari fisiknya, tidaklah mungkin jika lelaki renta itu masih mau berjalan jauh sebagai musafir, maupun bekerja di sawah sekitar. Segera, Hartoyo mendekat kembali saat melihat lelaki itu usai beribadah. Dia mengucap salam, lalu menanyakan desa terdekat untuk dikunjungi. Hartoyo juga mengungkapkan niatnya yang mencari seorang bernama Mbak Prayetno. Lelaki renta itu bersila menghadap Hartoyo. Lalu dia mengaku kalau dirinya lah yang dicari Hartoyo. Dia menegaskan bahwa namanya adalah Prayetno, kawan dari Suntari, nenek Hartoyo. Mendengar pengakuan itu, membuat Hartoyo girang bukan kepalang. Tanpa disuruh, dia mulai menceritakan tentang tujuannya mencari Simbah Prayetno, yang semua atas wangsit yang diterima kakaknya. Simbah Prayetno memandang jauh pada hamparan sawah yang mulai menguning padinya. Seakan dia mengenang masa lampau yang membuat satu kejadian di masa sekarang. Lampor, ucapnya kemudian. Hartoyo yang tidak pernah mendengar kata tersebut menjadi bingung. Dia tidak tahu apa maksud ucapan lelaki renta di hadapannya. Setelah sekian menit, Simbah Prayetno pun mulai berkisah. Pada masa itu, dia yang menjadi suami Suntari merasakan kebahagiaan yang sangat. Keinginan menyunting gadis pujaannya terlaksana. Namun setelah perkawinan berjalan sekitar 10 bulan, sesuatu hal buruk terjadi. Yang dari kejadian itulah awal sebuah malapetaka. Persaingan dalam memperebutkan jabatan lurah membuat para calon menjadi gelap mata. Salah satunya adalah Ki Anom, ayah dari Suntari. Dia harus bekerja mati-matian karena akan berhadapan dengan lawan yang dikenal berpengaruh dan juga ahli spiritual. Bahkan salah satu pesaingnya adalah Ki Sugeng, adik kandungnya sendiri. Prayetno yang masih berada dalam satu rumah bersama mertuanya itu merasa ngeri jika malam datang. Meski rumah dijaga oleh sekelompok orang pendukung Ki Anom, namun tetap saja dia merasa khawatir jika hal buruk menimpa pada keluarga kecilnya. Apalagi saat itu Suntari sedang mengandung 3 bulan. Seminggu sebelum hari pemilihan lurah, datanglah Ki Sugeng. Lelaki tegap dengan kumis tebal itu memberi sebuah penawaran pada kakaknya, yakni dia bersedia mundur dan memberikan suara pendukungnya pada Ki Anom jika Ki Anom menerima syarat darinya. Tapi sebelum Ki Sugeng menyebutkan syarat yang dipinta, Ki Anom lebih dulu menolak. Dia yakin mampu mendapat suara terbanyak, sehingga tidak membutuhkan apapun dari adiknya. Dan tanpa sepengetahuan Ki Anom, malam itu adiknya hanya datang sebagai musuh. Berpura-pura bijak, padahal terselip keburukan di hatinya. Secara diam-diam, dia telah menyebar tumbal keramat di empat tiang penjaga rumah. Semua dilakukan atas dasar persekutuan dengan iblis pantai selatan, yang tentu saja niatnya untuk mencelakai semua penghuni rumah. Ki Anom yang sudah membentengi rumah dengan bermacam ritual, tidak bisa merasakan jika benteng telah ditembus. Malam berikutnya, suasana rumah menjadi sangat mencekam. Aura panas membara menyelimuti. 2 hari kemudian Suntari mendadak kehilangan kandungannya. Tanpa ada sebab, kandungan itu hilang begitu saja. Hal itu pun menjadi perhatian khusus bagi Ki Anom. Dia tahu ada yang tidak beres dengan rumahnya, hingga datanglah dia pada orang pintar pendukungnya. Yang dari penuturan dukun tersebut, bahwa di 4 tiang penjaga rumah telah ditaburi tanah kuburan. Tanah itu bukan sembarangan, karena diambil dari punden keramat yang telah melalui ritual bersama iblis. Sang dukun menuturkan bahwa untuk menghilangkan khasiatnya, maka harus dikorbankan orang lain yang tinggal di rumah tersebut. Jelas, kalau ucapan itu mengarah pada Prayetno. Dialah satu-satunya yang bukan anggota keluarga di rumah tersebut. Karena pemilihan lurah semakin dekat,
Maka Ki Anom menyuruh Sabto, salah satu anak buahnya, untuk membawa Prayetno. Menantu Ki Anom itu tidak punya pikiran macam-macam ketika menjelang tengah malam diajak oleh Sabto ke rumah sang dukun. Namun tanpa diduga, di tengah perjalanan Sabto melepaskan Prayetno. Dia menceritakan kalau disuruh Ki Anom untuk menghabisinya. Mendapat kesempatan, segera Prayetno berlalu dari tempat itu. Dengan pikiran yang kalut, dia berlari menyusuri gelapnya rimba. Dia tidak ingin pulang karena takut nyawanya lenyap. Hingga saat tiba di sebuah batu besar terbelah dua, mendadak dia seperti didekap sesuatu yang sangat besar. Kowe sing bakal dadi pepadangin jagat. Ucapan itu menggema di telinga Prayetno. Sebentar kemudian, dia pun tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Prayetno merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Secara ajaib, dia mampu melihat dimensi alam lain, juga mampu berkomunikasi dengan penghuninya, dan secara tidak terduga, dia menguasai kesaktian luar biasa. Sementara itu, pemilihan lurah sudah terlaksana, yang mana Ki Sugeng terpilih menjadi pemimpin warga. Kecewa dengan kekalahan, Ki Anom pun melakukan ritual di pesisir laut selatan. Dia akan melakukan perjanjian yang lebih hebat dari Ki Sugeng. Dari persekutuan itu, pada akhirnya terciptalah sosok keranda terbang, yang para pengikutnya merupakan orang suruhan dari penguasa laut selatan. Disitulah awal mula Lampor, yang datang untuk menghabisi korbannya. Selain keluarga Ki Sugeng, warga sekitar juga menjadi korban. Ki Sugeng yang telah bersekutu dengan iblis rupanya tidak dapat berbuat apa-apa. Muncullah Prayetno di tengah-tengah petaka tersebut, tepatnya saat Ki Sugeng meregang nyawa sebagai korban Lampor. Dengan lantang Ki Sugeng berucap bahwa kelak jika tumbalnya dicabut, maka akan terjadi petaka yang sama, yang menghabisi semua generasi Ki Anom. Dan itulah yang terjadi saat ini, saat Hartoyo dengan sombongnya menggeser 4 tiang utama rumah, yang menjadi tempat tumbal taburan tanah kuburan. Menurut Simbah Prayetno, Lampor dan Pagebluk tidaklah sama. Lampor datang dari alam gaib sebagai iblis pencabut nyawa, sedangkan Pagebluk adalah wabah penyakit yang menyerang suatu wilayah. Kesamaannya adalah korban berjatuhan sama banyaknya. Pagi sehat, siang sakit, sore meninggal. Kowe balik aku ndongake desamu ndang aman, ucap Simbah Prayetno. Sebelum kembali pulang, Hartoyo bertanya tentang kelanjutan hubungan Prayetno dengan Suntari. Disusul bertanya tentang apa yang harus dilakukan dengan tiang rumahnya. Dia berkata bahwa setelah itu, dia menghilang ke wilayahnya sekarang. Suntari sendiri menikah kembali dengan Sundoro. Sedangkan jawaban untuk tiang rumah, Simbah Prayetno menyuruh agar membiarkan rumah tersebut pada posisinya. Dia sendiri yang akan mengurus ke sana. Dalam perjalanan pulang, Hartoyo ditemui sosok yang meneror selama ini. Dengan jelas, dia melihat keranda terbang seperti mengikutinya. Dia yang ketakutan pun berlari, hingga akhirnya masuk jurang dan meninggal dunia. Sementara di kampung, semua anak dan cucu Markise juga diteror keranda maut itu, dan semuanya meninggal dunia tanpa sisa. Begitupun dengan Markise, suami, Enggar dan Doni. Mereka semua tewas akibat warga yang beramai-ramai membakar rumah mereka. Dan sejak itu pula, kampung terasa aman kembali. Kematian tidak wajar tidak lagi terjadi. Warga pun membiarkan semua peninggalan keluarga Markise maupun Hartoyo terlantar begitu saja. Termasuk rumah joglo yang tinggal 4 tiang utama. Itu pun sudah agak miring seperti mau rubuh. Warga takut jika teror keranda terbang muncul kembali. Cukuplah mereka saja yang merasakan. Jangan sampai terjadi pada anak cucu mereka kelak. Senja hampir menghilang. Di reruntuhan rumah joglo, Mbah Prayetno berdiri dengan tegak, tidak peduli dengan rerumputan liar di sekitar.
lelaki renta itu mengitari 4 tiang sambil komat kamit. Sejenak kemudian, angin kencang datang. Disusul keranda terbang beserta penandunya muncul di sana. Dengan berdialog batin, Mbah Prayitno berharap hal serupa tidak lagi terulang di perjalanan zaman. Namun sosok gaib kiriman penguasa pantai selatan itu tetap akan ada. Sosok yang dikenal Lampor itu akan muncul kembali di suatu waktu. Dan kemunculannya sama persis seperti saat itu, yakni di setiap menjelang maghrib, dan akan menjemput korbannya di waktu yang tepat. Mbah Prayitno tidak bisa melawan kehendak itu. Dia hanya berpesan bahwa Lampor tidak akan bisa mengambil korbannya jika siapapun yang didatangi terbaring di atas tanah. Maka orang tersebut dipastikan selamat. Sejenak kemudian, percakapan batin selesai. Keranda terbang berlalu dan menghilang. Menunggu satu masa yang tepat untuk muncul kembali. Begitu juga Mbah Prayitno. Dengan cepat, lelaki renta itu raib disusul azan maghrib bergema. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.